Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ngelanjutin programming CPP kita, C++. Jadi kemarin kita udah sampai di looping. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi. Fungsi sendiri, pendefinisiannya kita ada dua. Kita penjelasan fungsi dulu ya. Fungsi itu yang pertama, bentar saya bikin kodenya biasa dulu. Load stream stack include conio h, jangan lupa using namespace std. Nah, fungsi sendiri itu sintaknya yang pertama dia biasa tipe data void, kemudian terserah tipe datanya mau void, mau integer, mau string, atau kalian mau char, mau long, terserah kalian, float, terserah kalian. Kemudian setelah itu baru nama fungsinya, misalkan halo. Kemudian ada parameter, jadi dia nanti akan menerima sebuah variabel angka dari variabelnya. Jadi kayak dia menerima variabel data gitu. Kalau variabelnya integer sebutin dulu tipe datanya apa. Misalkan ada dua, misalkan string nama. Nah, jadi kita parameter ini pengembalian data ya. Jadi nanti kita masukin data di fungsi main, nanti dimasukin lagi ke fungsi halo, nanti bakal muncul lagi di fungsi main. Jadi dia kayak ngambil data dari main, habis itu nanti dimasukin ke void halonya. Nah, nanti di sini kita pakai parameter. Nah, parameter sini kita udah masukin satu namanya string nama. Nah, kalau misalnya kalian mau lanjutin lagi, kalian bisa tambahin tipe datanya apa, kemudian nama tipe datanya, nama variabel itu apa. Oke. Terus sampai kalian terserah kalian mau berapa. Tapi kalau misalnya nanti kalian nggak mau pakai parameter, is okay, kalian tinggal hapus aja. Jadi nanti bakal cuma tutup kurung 2. Oke, kita pertama masukin dulu aja. Nah, ini udah jadi sintaknya seperti ini. Nah, kita mungkin definisi yang pertama dulu ya, pendefinisian fungsi yang pertama. Jadi cara pertama itu langsung didefinisikan. Void halo tuh ngapain? Misalkan saya mau void halo cout halo nama saya nama. Nah, jadi nanti dari parameter ini nanti bakal dipakai sama kita di fungsi ini. Oke, kita lanjut ke main. Cout oh ya, sorry, ini ada ini ya. Sorry. Pakai tanda kutip karena komen. Oke. Nah, kemudian kita panggil nih fungsi si halonya. Halo, cara pemanggilannya juga seperti ini, sama kayak manggil. Jadi kita tuliskan dulu nama fungsi tersebut, ya kan? Halo. Kemudian kita tinggal masukin parameternya, misalkan nama saya Raihan. Oke, nah kita coba jalankan ya. Ini pakai endlen rapi. Coba jalanin. Sebentar. Oh ya, sorry, karena ini string, jadi jangan lupa tandain kutip ya. Karena ini string. Oke, sebentar, lama di compile. Nah, jadi dia langsung program memanggil nama kan. Halo, nama saya Raihan. Jadi nama Raihan ini nanti bakal dijadikan sebagai suatu data yang akan dipakai nanti di fungsi tersebut, parameter tadi ya. Oke, fungsi selesai. Belum selesai. Sorry. Setelah ini cara pendefinisian yang kedua.
Oke, cara pendefinisian yang kedua itu caranya gini. Ini saya copy dulu. Oke, pertama void hello tetap di sini. Nah gini. Kemudian untuk isi dari fungsinya tersebut di bawah fungsi main. Jadi kita kayak buat si void hello ini sebagai prototype. Nah ini prototype, jadi kayak rupa-rupa gitu. Nah nanti hasilnya ada di bawah fungsi main. Ini tetap bakal jalan. Nah, coba ya. Nah dia mendefinisikan dulu halo, memanggil nama, panggilan halo, nama saya Rehan. Nah jadi dia ngedefinisin dulu, nanti isi fungsinya ada di bawah main. Jadi itu ada dua pendefinisian fungsi. Oke, setelah pendefinisian fungsi, kemudian kita ngebahas soal variabel. Jadi variabel itu ada dua ya. Ada namanya variabel lokal yang fungsinya ada di dalam fungsi, dan ada juga variabel global. Variabel global tuh di mana-mana aja bisa. Jadi dia mau dimasukin ke fungsi, di fungsi boleh, di fungsi halo boleh, di fungsi main boleh. Biasanya pendeklarasian variabel global itu ada di luar fungsi, kayak misalkan integer x sama dengan 1. Oke. Terus nah ini namanya variabel global. Terus kita coba di halo ya. Void halo misalkan auto x, integer x. Nah fungsi auto sendiri di sini itu sama aja kayak pendeklarasian di lokal. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai auto nggak masalah, sebenarnya sama aja. Jadi auto ini sebenarnya defaultnya dia semacam default ini. Nah dia sebenarnya integer x ini defaultnya itu ada auto, tapi nggak dipakai juga sebenarnya nggak masalah. Integer x, misalkan integer x sama dengan 5, terus kemudian kita x plus plus. Nah sebentar ya. Nah misalkan si out nilai x sebelum kita memanggil fungsi tersebut. Kita ganti x len, terus kemudian ini halo sedang x. Sebentar ya. Nah ini kenapa tetap x sebelum fungsi sama dengan 1 sama dengan 1? Karena si halo ini kita nggak outputin. Jadi yang si out x ini sebenarnya ngikutin x dari global variable. Kalau misalnya si out halo ini kita outputin, kita keluarin si out halo. Sebentar. Oh ya lupa, sorry. Kalau misalnya kalian mau langsung si out halo, bentar, oh salah, karena kita pakai void, kita bisa langsung si outnya di sini, si out x. Nah terus kita panggil halo. Oke. Nah, nilai x sebelum fungsi sama dengan 1 ya. Nah, setelah fungsi x di sini nanti berubah jadi 6 karena x tadi kan awal 5, terus x plus plus jadi tambah 5, jadi tambah 6 gitu. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita panggil lagi si halo ini? Halo. Kita manggil misalkan 3 kali, apakah nilainya akan terus bertambah?
Sebenarnya enggak ya. Jadi nilai 6 tadi nggak merubah si nilai X ini, karena kita pakai fungsi auto. Jadi si X ini yang tadinya 5 plus 6, nah terus kita panggil lagi halonya, bukan 6 tambah 1 jadi 7, enggak. Jadi dia balik lagi ke 5 terus nambah jadi 1 jadi 6, terus tambah 1 dia balik lagi ke 6. Jadi kalau misalnya nanti dia balik sorry, jadi gini, kan ini awalnya 5 terus ditambah 1 6 kan, halo. Nah dipanggil lagi halo, dia balik lagi ke 5. Kenapa balik lagi ke 5? Soalnya kita pakai fungsi auto, jadi dia bakal tetap stay di 5, nggak bakal berubah jadi 7. Oke. Nah setelah fungsi auto ada namanya fungsi static, variable static. Bedanya apa? Kita lihat di output. Nah ini dia. Kalau tadi kan tetap 666 nih, stay di 6 6 6 6. Nah ini kenapa jadi 78? Jadi setelah tadi 5 ditambah 1 jadi 6. Nah kemudian kita panggil lagi halonya, static ini jadi dia langsung merubah fungsi si X nya tadi yang awalnya 5 jadi berubah jadi 6 karena ada tambahan variable static di sini, penyimpanan static. Nah habis 6 kan jadi 6 tambah 1 7 nih. Nah 7 di halo sini jadi 7, kemudian pas di halo sini X di sini udah berubah, bukan 5 lagi jadi 7, 7 tambah 1 jadi 8. Jadi gitu terus static. Kemudian ada fungsi yang terakhir extend. Untuk extend sendiri mungkin akan saya jelaskan secara singkat, tapi nggak saya implementasikan dalam program ini. Jadi extend di sini sendiri kalian bisa menggunain variabel ini di luar file pertemuan 6 CPP ini. Oke, di luar pertemuan 6 CPP ini kalian bisa menggunain nanti di file-file yang lain. Jika kalian memang punya file yang banyak, kalian tidak ingin nggak mau ribet saat dalam satu program tuh banyak line, banyak code, kalian mau buat code-code yang di file yang lain, kalian bisa gunakan fungsi extend ini kalau misalnya si variabel tersebut mau digunakan di file-file yang lain. Mungkin gitu. Terus kemudian setelah extend, sekarang kita coba ya, saya lihat lagi. Ini extend udah, statis udah juga. Oh ya, resolusi lingkup. Ada namanya operator resolusi lingkup. Jadi gini, misalkan ya, X di sini 1. Terus kita buat lagi di sini integer X sama dengan 32. Nah, cout nilai X di fungsi main sama dengan X. Oke. Kemudian nilai X global sama dengan oh ya sorry, ini tugas tadi belum dihapus. Oke. Oh ya, hello was not declared, ini hapus dulu karena udah kita hapus fungsi ini tadi ya. Nah ini dia, titik koma, jangan lupa. Oke. Setelah penampilan saya jelasin. Nah, jadi fungsi dari titik 2 di sini dia bakal ngambil variabel global, gampangnya gitu. Dia bakal ngambil variabel global, walaupun kita udah ngedefinisin ada variabel X, tapi dia di dalam fungsi main. Jadi fungsi dari titik 2 ini ngambil variabel yang ada di luar fungsi, gitu ya. Jadi dia ngambil dari variabel yang di luar fungsi, walaupun sebenarnya nama variabelnya sama-sama XX, tapi mereka posisinya lokasi penempatan variabelnya berbeda, satu di global, satunya lagi di lokal. Nah jadi fungsi titik 2 di sini dia ngambil variabel global. Oke, misalkan kita ganti
variabel globalnya jadi 42. Kita panggil lagi. Nah, dia bakal berubah jadi 42 setelah kita ngerubah angkanya, jadi setelah kita ngerubah setelah pemanggilan x yang 32 kan di fungsi main, lalu kemudian di global 42 di global awal 1, terus kemudian kita rubah lagi dalam fungsi main jadi 42. Tetap nanti 42 ini bakal berubah jadi x1 ini nanti bakal berubah 42 karena kita udah merubah di fungsi main tadi dengan menggunakan operator titik 2 ini, titik 2 dua kali ya. Oke, coba kita rubah lagi x nya jadi 1. Kita balik sekarang. Sebentar ya. Nah, x nya di sini yang di fungsi main jadi 1 karena kita nggak pakai titik 2 tadi ya. Karena kita nggak pakai titik 2, jadi yang dirubah adalah fungsi yang di dalam variabel yang ada dalam fungsi main ini. Oke, setelah selesai dengan operator resolusi lingkup, sekarang kita nyoba ke referensi. Referensi gimana ya? Jadi kita tadi punya integer x sama dengan 32. Oke, kemudian kita buat lagi integer a sama dengan dan x. Nah, referensi ini operatornya adalah dan. Oke, kita coba ya. Cout nilai x sama dengan, oh ya, koma ya, saya lupa. Bentar. X sama dengan, kita panggil x nih. Terus line cout nilai variabel a. Nah, a line sebentar, apakah saya salah? Oh, maaf ya, ternyata saya salah. Jadi dannya itu ternyata pas di penyebutan variabelnya, bukan, sebentar. Nah, dan a, nah ini kita ganti dan a ini jadi x. Nah, ini jadi panggil dan a. Jadi nanti penyebutan referensinya di variabelnya, bukan pas di penegasan bahwa nilainya ini adalah dan x, bukan ya, sorry. Nah, nilai dan a. Nah, itu dia. Sebentar. Sorry. Kalau kita pakai dan, itu pemanggilan alamat dari si variabel itu ya. Sorry. Kalau misalnya kita panggil a lagi, variabel a. Nah, nilainya sama. Jadi fungsi dan ini sebenarnya dia kayak nampilin si alamat dari alamat memori si X. Jadi nanti setiap perjalanan program biasanya tempat alamatnya pasti berubah-ubah. Nah, kenapa dipanggil variabel a? Karena a dan a ini sendiri adalah alamat dari si X. Nah, kita pakai variabel, kita manggil si a, kita manggil, sebenarnya kita kayak manggil si X juga. Jadi referensi itu fungsinya kayak gitu. Oke, kita punya variabel yang beda, tapi penempatan alamatnya si X gitu. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak ada suatu a, huruf a gitu,
terus dia punya alamatnya X. Nah karena dia punya alamatnya X berarti dia tahu isinya si X kan. Nah jadi si A ini manggil alamatnya X yang ada isinya X itu, si nilai 32. Oke, referensi selesai. Kemudian ada fungsi rekursif. Oke, fungsi rekursif, sebenarnya rekursif tuh ada dua, maksudnya ada dua syarat. Jadi dia ada basis dan recurrence. Basis ini nilai dasar dan recurrence ini nilai perulangannya. Nanti akan kalian pelajari lagi masalah rekursif, tapi ini mungkin penjelasan singkatnya aja. Misalkan saya panggil fungsinya dengan tipe data integer, sebentar, saya lupa, faktorial, saya lupa nama fungsinya. Misalkan integer faktorial, saya bilang A, saya ngambil parameternya A, integer A ya. Kemudian dia ada persyaratan basisnya, if A sama dengan 0, dia membalikin 1. Oke. Else atau dia return M dikali faktorial M min 1. Nah ini penjelasannya gini ya. Jadi kalau misalkan A, sorry, kenapa pakai M? A juga harusnya. Sebentar. Nah A, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, maka dia langsung ke fungsi basis. Dimana A sama dengan 0 berarti dia bakal ngebalikin 1 ke si fungsi main nanti pas dipanggil. Tapi kalau misalkan 2, maka 2, nah faktorial ini nanti dia bakal balik lagi ke fungsi faktorial. Misalkan 2 kan tadi A nya sama dengan 2 nih di sini, A kali faktorial 2 dikurang 1. Nah dia bakal balik lagi ke fungsi faktorial dimana si parameternya jadi 1 karena kita udah kurangin di sini. Oke, jadi 1. Nah kan abis itu kan tadi A di sini udah 2 nih. Nah faktorial A min 1 tadi kan jadi 2 dikurang 1 tuh, ya kan. Nah berarti balik lagi ke sini kan jadi kan si A nya bukan 0 nih, balik lagi ke sini kan. Nah berarti A yang udah tadi 2 terus nanti dikali 1 lagi kan, A nya udah sama dengan 1 tadi kan. Terus pas udah sama dengan 1 nanti dia bakal ngurang lagi, 1 dikurang 1 sama dengan 0 sama dengan return 1. Maka nanti dia ngebalikin fungsi 1 ke si faktorial 1 dikurang 1 faktorial yang parameternya 0. Nanti dia bakal ngebalikin 1, jadi nanti bakal jadi kan tadi awalnya 2 ya kan, dikali 2 dikurang 1 kan 1, 2 dikurang 1 kan sama dengan 1 nanti. Nah karena 1 bukan sama dengan 0 berarti dia balik ke fungsi ini, berarti nanti dia bakal ngalir lagi sama 1. Oke, dia bakal ngebalik lagi sama 1, kemudian nanti dikali lagi faktorial 1 dikurang 1. Nah 1 dikurang 1 kan sama dengan 0 nih, karena 0 sama dengan A nya sama dengan 0 maka dia ngereturn 1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Kalau 3 gimana? Kayak tadi lagi 3 kan tadi parameternya 3 nih, berarti bukan sama dengan A sama dengan 0 kan, ini berarti false, balik ke si else kan. Nah karena dia balik ke si else berarti sama aja kayak 3 dikali faktorial 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena 2 tidak sama dengan 0 maka dia balik ke fungsi ini ya kan, dikali 2 ada A nya kan tadi 2 dikali ini 2 kali faktorial A min 1, 2 lagi dikurang 1 lagi ya kan, berarti sama dengan 1. If sama dengan A berarti dia nggak sesuai sama yang di sini return 1 ini, yang if sama dengan A sama dengan 0 karena di 1 kan berarti nggak sesuai, balik lagi ke else berarti kali 1. Terus 1 dikurang 1 sama dengan 0 berarti if A sama dengan 0 berarti 1 berarti dia dikali 1 lagi. Tuh pokoknya kalau misal angka panjang dia bakal terus gitu, berarti nanti return 3 kali 2 kali 1 kali 1 berarti sama dengan 6 ya. Nah kita coba sekarang kita coba implementasinya langsung ya. Cout hasil faktorial 6 ini ya, biasanya faktorial. Saya buka lagi.
kita panggil faktorial 6. Nah, 6 kenapa bisa 720? Oke, kita hitung ya. Nah, 6 ya kan? 6 balik ke sini. Terus 6 A dikurang 1 jadi 5 ya kan? 6 berarti kali 5. Nah, 5 tadi dikurang 1 lagi jadi 4 ya kan? Berarti 6 kali 5 kali 4. Kemudian tambah lagi 4 dikurang 1. Berarti sama aja 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, 3 lagi dikurang 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. 2 lagi dikurangin 1. Nah, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 1 lagi. Karena dia belum ketemu fungsi basisnya yang retennya sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Reten kali lagi 1. Oke. Jadi nanti dia ngebalikin si 0 itu sama dengan 1. Berarti nanti di ujungnya pasti tetap ujungnya pasti jadi 1. Nah, terus kita coba hasilnya 720. Gimana bisa 720 berdasarkan penjelasan tadi ya. Berarti sama aja kayak 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Sesuai ya 720. Nah, jadi fungsi rekursif seperti itu. Untuk penjelasan fungsi mungkin cukup sampai di rekursif. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh silahkan langsung di komen. Atau misalkan kalian masih kurang ngerti, boleh langsung tanya di komen. Dan atau misalkan kalau penjelasan saya emang kurang menarik atau emang kurang jelas, silahkan disanggah juga di komen saya, nggak masalah. Saya terima saran dan kritik kalian, sangat membantu. Saran kritik kalian membangun. Nah, untuk tugas tetap ada tugas. Oke, ada tugasnya di sini. Nah, ini ada tugas cuma satu nomor. Tapi kalian di sini suruh bikin fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi. Ada main, pokok, lembur, makan, dan jasa. Ini ngitung gaji pokok, ngitung gaji lembur, ngitung gaji makan, dan ngitung gaji jasa. Nah, di sini ada input, NIP, nama, jumlah jam kerja, NIP sama outputnya. Kalian harus menghasilkan outputnya NIP, nama, gaji pokok, lembur, uang makan, transport lembur. Ini terserah kalian, NIP mau pakai ray char atau kalian mau pakai string, gak masalah. Dan nama kalau mau pakai string atau char terserah kalian. Oke, mungkin untuk tugas begitu. Sekali lagi kalau misalnya ada salah kata atau memang penjelasannya kurang, mohon maaf. Sekian dari pertemuan 7 ya. Sebentar. Ya, pertemuan 6 ya, pertemuan 6 fungsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.